رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. الصلاة والسلام على سيد الأنام سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآيات والمعنى والله أعلم بمراده. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله الكرام الشيخ الجليل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل على Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang bab keberapa? Bab ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ta'ala fid dharain. Al-babul arba'una, bermula bab yang ke-40. Fi fadilatis sabri, itu di dalam keutamaan sabar. Indal musibati, ketika menghadapi musibah. Jadi di bab yang ke-40 ini, di bab yang terakhir itu menerangkan keutamaan sabar ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi cobaan, ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu. Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Belajarnya kita setiap saat, latihannya kita setiap saat, dan ujiannya itu sering mendadak. Itu sabar. Latihannya setiap saat, kemudian belajarnya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Karena Allah itu mendatangkan ujian, mendatangkan cobaan, ingin menguji seorang hamba sampai di mana batas kekuatannya. Hadis yang pertama, qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, telah bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis as-sabru inda sidmatil ula. As-sabru inda sidmatil ula. As-sabru bermula sabar. Inda sidmatil ula adalah ketika guncangan awal. Jadi sabar itu pada awal musibah. Maksudnya begini, maksudnya pahala sabar yang sangat besar. Pahala
sabar yang sangat agung, pahala kesabaran yang sempurna ketika seseorang pertama kali mendapatkan musibah. Itu pertama kali mendapatkan musibah, itu pahalanya sangat besar. Ketika seseorang pertama kali mendapatkan ujian, mendapatkan malapetaka, mendapatkan musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Sebab ketika pertama kali musibah datang, disitulah kita terkadang kesulitan yang sangat sulit. Ketika kita bersabar, bisa bersabar menghadapi, melewati ujian cobaan dari Allah tersebut, maka pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung akan kita dapatkan. Jadi ujian kesabaran yang paling besar dan pahalanya sangat agung, yaitu pertama kali seseorang mendapatkan musibah. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis lau kana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Laukana sabru, andaikan, laukana andaikan ada asobru apa sabar, rajulan adalah seorang lelaki, lakana maka pasti ada ya rojul, lakana maka pasti ada ya sabar kasobru, lakana maka pasti ada ya sabar, rojulan kariman adalah lelaki yang sangat mulia. Jadi begini, seandainya kesabaran itu diwujudkan seperti laki-laki, niscaya bentuk wujud kesabaran tersebut seperti lelaki yang sangat mulia. Seandainya kesabaran itu diwujudkan seperti laki-laki, niscaya bentuk wujud kesabaran tersebut seperti laki-laki yang mulia. Karena Allah memberikan ujian, memberikan kesabaran, memberikan cobaan itu yang lebih berat kepada seseorang hamba yang sangat mulia, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin dekat hamba tersebut, semakin derajat hamba tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berat ujian cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis idza ahabballahu abdan ibtalahu bibala'in la dawa alahu. Idza ahabballahu, ketika mencintai siapa Allahu Allah, abdan kepada seorang hamba, abdan kepada seorang, ibtalahu maka mencoba siapa Allahu kepada abdan, maka mencoba Allahu kepada abdan, bibalain dengan cobaan,
La dawa'a, tidak ada penawar. La dawa'a, tidak ada penawar lahu bagi abdan. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan menurunkan ujian, maka Allah akan memberikan cobaan kepada hamba tersebut, yang mana cobaan tersebut itu tidak ada penawarnya, susah, diberi ujian, kekurangan materi, diberi ujian, ditolak, tidak bisa usaha. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penawarnya. Kita susah untuk mengobati ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ternyata Allah itu sayang kepada seorang hamba tersebut. Gitu. Fa in sabara, maka jika bersabar, ya si abdan, ijtabahu, maka memilih ya Allah hu kepada abdan. Wa in radiya, dan jika ridho itu menerima, dan jika ridho ya si abdan, istofahu, maka memilih ya Allah hu kepada abdan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ma tajarro'a, tidaklah menahan siapa abdun, seorang hamba, jur'atan, mata jero'a, tidaklah meneguk air. Tidaklah meneguk air siapa abdun, seorang hamba, jur'atan, dengan satu tegukan, afdola, yang lebih utama, indallahi, menurut Allah, min jur'ati ghoirin, daripada menahan amarah, daripada menahan kadmiha, kemarahannya goir, ibtigoan, karena mengharapkan, ibtigo awajillah, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, ketika kita diuji, ketika kita diberikan cobaan, ketika kita diberikan musibah, contoh kita diberikan musibah dari segi ekonomi, itu orang yang tidak punya ekonomi, kekurangan ekonomi, itu kebiasaannya kalau kurang-kurang imannya, itu hawanya marah-marah terus. Hawanya apa? Marah-marah terus. Nah,
Ketika diuji dengan ujian tersebut, kita harus bisa menahan amarah, dan menahan amarahnya tersebut semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu ketika diuji dengan berbagai ujian, itu kadang tidak sabar dan tidak kuat menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Padahal apa yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada kita semua, itu semata-mata Allah itu sayang kepada kita semua ketika Allah berikan ujian dan cobaan. Dan solusinya kita itu harus sabar. Makanya sabar itu susah, gampang diucapkan, susah untuk dilakukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, hadis as-sabru bermula sabar, wasiatun adalah wasiat, min wasayallahi ta'ala, dari bagian wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ardihi, di dalam buminya Allah, fi ardihi, di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, man hafidhoha, man bermula siapa orang, hafidhoha adalah menjaga yasiman, ha kepada wasiat, naja maka selamat yasiman, waman doya'aha, dan bermula siapa orang, doya'aha adalah menyia-nyiakan yasiman, ha kepada wasiat, halaka maka hancur yasiman. Jadi sabar itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana zaman para nabi, para rasul yang diberikan cobaan, yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai para nabi dan para rasul itu lolos daripada ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi makanya para nabi dan para rasul, para wali, para kekasih-kekasih Allah itu selamat atau lolos daripada ujian yang Allah berikan. Akhirnya itu menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa menjadi orang yang terpilih? Karena bisa menjaga yaitu sifat sabar, bisa mengaplikasikan kesabaran di dalam kehidupannya. Kita bisa enggak? Kita bisa enggak mengaplikasikan sifat sabar itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Terkadang kita tidak bisa untuk mengaplikasikan sifat sabar tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis auhallahu ta'ala, auhallahu ta'ala telah mewahyukan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa, ila Musa bin Imran, kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam adalah semoga atas Musa dan Imran assalamu bermula keselamatan.
Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, man bermula siapa orang, lam yardo adalah tidak menerima, ya si man, bikodoi dengan ketentuan aku, walam yasbir dan tidak sabar, ya si man, ala balai atas cobaan-cobaanku, walam yaskur dan tidak bersyukur, ya si man, nakmai kepada nikmat-nikmatku, Falyakhruj maka keluar ya si eman, min baini ardi wa samaihi, dari antara bumiku, wa samai dan langit-langitku, waliyatlub dan carilah lahu bagi siman, roban kepada Tuhan, siwai selain aku. Jadi ini hadis mengusir seorang hamba apabila tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada nikmat-nikmatnya. Apabila kita tidak bersabar dengan apa yang Allah berikan, maka kita itu diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, man lam yardo bikodoi, barang siapa yang tidak menerima, tidak ridho bikodoi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah aku berikan, walam yasbir dan tidak sabar ala balai terhadap cobaan ujian yang telah aku berikan, walam yaskur na'mai dan tidak bersyukur na'mai terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika seorang hamba tidak menerima terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah dan tidak sabar kepada ujian-ujian yang Allah berikan dan tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, falyatlub atau falyakhruj min baini ardi was samai, maka keluarlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluarlah dari bumiku. Kita kalau sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bumi ini, kita mau kemana? Kalau kita sudah diusir dari bumi ini, kita mau kemana? Mau ke Bandung punya Allah, mau ke Jakarta masih bumi Allah, mau kemana? Nah, intinya kita harus bersyukur terhadap yang Allah berikan.